Bismillah, Afwan Ustaz. Bisa Ustaz terangkan kepada kami tentang syubhat yang disampaikan oleh beberapa ikhwah tentang bahawa jika ulama mentahzir seseorang, ianya sepertinya tidak adil kerana ulama tersebut tidak bertemu ataupun bertanyakan kepada orang tersebut sebelum mentahzir beliau. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sebenarnya kaedah yang sebenar dalam jarh wa ta'dil untuk kita menjelaskan hal ini. Nah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Para ulama ketika mentahdzir atau mentabdi' seseorang ada beberapa cara. Bisa dengan cara langsung mendengar ucapan perkataan orang yang ditahdzir, ya, atau melalui khabar seorang yang thiqah, atau sebelumnya melalui tulisan, ya, tulisan karya artikel orang tersebut. Dan yang ketiga tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu melalui khabar seorang yang thiqah, berita, data yang disampaikan oleh seorang yang terpercaya, orang yang amanah di dalam menyampaikan beritanya. Menerima berita dari seorang yang thiqah, dari ahli sunnah, seorang yang salafi, nah, itu adalah salah satu dasar seseorang atau seorang ulama mentahdzir atau mentabdi'. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka hendaknya ditabayyun, diklarifikasi, dipastikan apakah benar ataukah tidak. Makna ayat ini adalah apabila yang datang kepada Anda adalah seorang yang thiqah, ya, maka tidak diwajibkan, tidak dimestikan untuk tabayyun. Demikian ulama sejak dahulu, sejak zaman salaf. Nah, as-sahabil jalil Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab yang tinggal di Madinah pada saat itu, datang dua orang dari negeri Basrah bernama Humaid bin Abdurrahman dan yang kedua bernama Yahya bin Ya'mur. Dua orang dari negeri Basrah ini mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Umar yang pada waktu itu sebagai mufti. Dua orang tadi mengatakan, innahu qad dhahara qibalana unasun yataqaffaruna al-ilma wa dzakara min sya'nihim illa annahum qalu alla qadar wa annal amra unuf. Dua orang ini datang mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar, telah muncul, telah nampak di negeri kami di Basrah orang-orang yang mereka itu disebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, artinya ciri-ciri orang mereka. Kemudian bahwa hanya saja mereka mengatakan bahwa segala perkara ini tidak ada takdirnya. Nah, maka Abdullah bin Umar langsung mentahdzir. Nah, dan mengatakan kepada kedua orang yang dari negeri Basrah, ya, bahwa sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar ibn Khattab berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar ibn Khattab. Ditahdzir oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, bahkan Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, "Lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma qabilahu Allah minhum hatta yu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi." Kalau seandainya salah seorang di antara mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan Allah terima dari dia sampai beriman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk.
Di sini Abdullah bin Umar melandaskan, mendirikan tahdzirnya dan tabdi'nya berdasarkan berita. Tidak kemudian Abdullah bin Umar yang hidup di Madinah, saya mau klarifikasi dulu ke negeri Basrah. Saya ingin kenal, mereka ingin tanya dulu. Kamu sabar dulu wahai Humaid bin Abdurrahman, Yahya bin Ya'mur, saya mau klarifikasi. La. Kenapa? Karena pembawa berita di sini adalah thiqah. Ini hanya satu contoh dari banyak contoh amalan salaf rahimahumullah. Nah, ini satu hal yang penting. Suatu hari pernah datang seorang ahlul bid'ah kepada Imam Ahmad, ingin berjumpa dengan Imam Ahmad melalui putra beliau, anak beliau yang bernama Saleh bin Ahmad bin Hanbal. Orang ini ingin berjumpa, dia menyebutkan namanya Daud. Kemudian Imam Ahmad, si putra ini Saleh mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, ada seorang ingin berjumpa denganmu bernama Daud. Dia tanyakan dari mana dia, dari negeri Khurasan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, keluar, tidak boleh, saya tidak mau jumpai dia. Wahai ayah, dia mengatakan, kenapa wahai ayah? Dia mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka si anak ini kembali menemui tamu tersebut. Ayahku tidak mau menjumpai engkau karena engkau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian dia mengatakan, saya tidak mengatakan itu. Nah, maka disampaikan oleh Saleh bin Ahmad, wahai ayahku, dia menafikan ini. Maka Imam Ahmad, la, berita yang dibawa kepadaku oleh Muhammad bin Yahya Dzuhli adalah lebih aku percaya daripada ucapan orang tersebut. Kenapa? Karena yang membawa berita pertama Muhammad bin Yahya Dzuhli adalah seorang yang thiqah. Nah, padahal orang yang bersangkutan menafikan. Nah, sudah ada kesempatan mengklarifikasi, memastikan kebenaran berita, tetapi Imam Ahmad lebih percaya kepada pembawa berita pertama yang thiqah. Begitu juga dalam masa atau di zaman kita ini. Syekh Rabi misalkan, atau siapa saja dari masyayikh ahli sunnah yang dikenal keilmuannya, ketika mentahdzir dan mentabdi seseorang berdasarkan berita dari seorang yang thiqah, maka tahdzir tersebut diterima. Syubhat ini sebenarnya, ya, kenapa tidak klarifikasi langsung? Dia belum kenal, ya, ulama tersebut belum mengenal si fulan yang ditahdzir. Ini adalah salah satu manhaj bid'ah yang dibangkitkan oleh Abul Hasan al-Ma'ribi, yang dimunculkan oleh Abul Hasan al-Ma'ribi, bahwa mesti tahdzir itu klarifikasi dulu, mesti kenal dulu dengan orangnya. Nah, barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Bismillah, Ustaz, bisa Ustaz